Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Apa yang hari-hari ini kita saksikan pasca pernyataan resmi dari Rektor UGM dan juga adanya podcast yang dilakukan UGM, tampak terlihat sekali bahwa para penuduh ijazah palsu tersebut kelimpungan dan mereka seolah kehilangan kepercayaan diri. Mereka panik. Akhirnya apa? Mereka membuat framing-framing baru, menyerang yang tidak ada jeluntrungannya. Mereka memelintir, mereka melakukan fitnah-fitnah yang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Seperti apa yang dilakukan oleh Tifa pasca Rektor UGM melakukan pernyataan, dia memelintir apa sebagian dari yang diucapkan oleh rektor, terutama dalam hal masa pendidikannya Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Tampak sekali Tifa panik dan dia kemudian memelintir pernyataan dari rektor tersebut. Itu disampaikan dia di berbagai kesempatan, baik di Refli Harun maupun di channel-channel yang lain. Dia melakukan pelintiran-pelintiran seperti itu. Artinya apa? Mereka memang saat ini sudah terpojok, semua dalih-dalih mereka, semua argumen mereka, semua opini mereka satu persatu sudah mulai terpatahkan. Apalagi mereka terlihat sangat shock sekali dengan kemunculan UGM kali ini yang secara komprehensif menerangkan bahwa Jokowi itu memang alumni UGM. Jokowi itu memang benar-benar lulus dari UGM dan UGM memiliki dokumen dan bukti otentik yang tidak terbantahkan. Memang pada akhirnya mereka akan menggunakan apapun celah-celah untuk mencoba menjatuhkan kredibilitas UGM, antara lain dengan saat Profesor Ova Amelia melakukan pernyataannya tanpa menunjukkan bukti-bukti. Mereka tidak paham bahwa selaku rektor, Profesor Ova memang tidak dalam kapasitasnya harus menunjukkan bukti-bukti, menunjukkan dokumen-dokumen usang di hadapan publik yang notabene itu memang bukan kapasitas beliau. Ada staf lain, ada pihak lain yang lebih kompeten, misalkan pihak Fakultas Kehutanan seperti itu. Jadi di sini masyarakat harus tercerdaskan bahwa kapasitas rektor yang memang hanya sebatas itu, melakukan pernyataan sebatas globalnya saja, singkat dan padat, tanpa harus menunjukkan bukti-bukti dokumen-dokumen usang di hadapan publik satu persatu. Itu wilayah lain, itu ada staf-staf yang lebih kompeten. Dalam hal ini bisa staf di bawah rektorat maupun di Fakultas Kehutanan itu sendiri. Dan lagian jangan lupa bahwa mungkin sebagian besar dari dokumen-dokumen perkuliahan Jokowi mulai dari masuk hingga lulus sudah dinyatakan disita oleh Polda Metro Jaya sebagai barang bukti. Artinya yang tersisa di UGM mungkin hanya sedikit dan mungkin juga tidak yang vital-vital seperti itu. Jadi masyarakat harus melihat ini dengan nalar yang jernih, jangan mau dibelokkan oleh trio penuduh ijazah palsu Roy, Rismond, dan Tifa. Ini akan saya tunjukkan bagaimana Tifa kelihatan panik sekali sehingga dia melakukan pelintiran-pelintiran apa yang disampaikan oleh Rektor UGM beberapa waktu yang lalu. Saya tunjukkan pernyataan Rektor UGM Profesor Dr. Ova Amelia dulu. Widodo di UGM. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Sangat jelas di situ bahwa Profesor Ova Amelia mengatakan bahwa UGM memiliki dokumen otentik perkuliahan Jokowi, mulai dari dia diterima masuk di UGM, dari dia mulai mengikuti perkuliahan sarjana muda, lanjut ke
sarjana, kemudian KKN hingga lulus. Jadi di sini jangan dipotong antara sarjana muda dengan sarjana, karena itu menjadi satu bagian, itu blend. Bahwa sistem pendidikan tinggi di Indonesia pada zaman itu memang seperti itu. Tahun 70-an, mungkin awal 80-an itu memang sebelum mahasiswa mencapai derajat sarjana, dia memang melewati sarjana muda dulu. Ketika SKS-nya baru sekitar 120, dia bisa mendapatkan gelar sarjana muda. Itu ada di keluarga besar saya, mungkin banyak sekali yang seperti itu, yang mereka menjadi mahasiswa di tahun 80-an dan memang mereka murni dari awal mendaftar, mereka murni di program sarjana, tapi mereka juga saat awal-awal sampai 120-an SKS mereka memang labelnya memang sarjana muda, tapi mereka kemudian lanjut ke 150-an SKS untuk menjadi sarjana penuh. Jadi ini blend, tidak terpisah. Jangan dibayangkan bahwa di UGM waktu itu ada program sarjana muda sendiri terpisah dengan sarjana. Itu tidak. Jadi dua ini menjadi satu. Seperti orang sekolah untuk menjadi kelas 6 dia harus melewati kelas 5, kelas 4, seperti itu. Di SMP pun begitu, untuk menjadi kelas 3 harus melewati kelas 2 dan kelas 1. Jadi pendidikan di Indonesia waktu itu seperti itu, pendidikan tinggi, khususnya di UGM, mungkin di perguruan tinggi lain saya yakin juga seperti itu. Bahwa sebelum mencapai tingkat sarjana penuh, dia memang harus melalui tahapan sebagai sarjana muda, dan itu blend. Sejak mendaftar pun tidak ada lowongan untuk program sarjana muda, tidak ada. Waktu itu UGM belum ada. Di UGM adanya program diploma, dan itu jauh beberapa tahun setelah itu. Jadi waktu itu tidak ada pembukaan untuk program sarjana muda, tidak ada. Yang ada adalah sarjana. Cuman untuk mencapai sarjana penuh memang harus melewati fase sarjana muda ketika SKS-nya baru 120-an. Setelah mencapai 150-an atau lebih, barulah dia memperoleh gelar sebagai sarjana penuh. Seperti itu. Jadi tidak dipelintir-pelintir seolah antara sarjana muda dengan sarjana penuh itu terpisahkan. Tidak, ini merupakan tahapan. Seperti itu. Akan saya tampilkan bagaimana kalutnya Tifa dengan pidato rektor UGM, kemudian dia memelintir seenak perutnya sendiri. Baru dua hari ini kita sama-sama mendengar pernyataan dari Rektor UGM terkait dengan persoalan latar belakang maupun ijazah dari Joko Widodo yang oleh Rektor UGM diakui sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. Tetapi yang sangat menarik dan membuat kita semua tersentak adalah pengakuan dari Rektor UGM, Ibu Ova Emilia, yang secara jelas menyatakan bahwa Joko Widodo tidak menempuh program studi sarjana langsung, tetapi menempuh program studi sarjana muda. UGM. Itulah pelintiran dari Tifa. Padahal tidak ada pernyataan dari Rektor Ova Emilia bahwa menyatakan bahwa Jokowi tidak menempuh program sarjana, tapi sarjana muda dulu, seperti itu. Ini kan pelintiran yang luar biasa. Saya nggak tahu, mungkin Tifa sebetulnya sudah tahu, tapi ini karena kebutuhan dia sudah terdesak, akhirnya dia bikin framing biar menarik simpati publik, biar publik semakin memojokkan UGM. Saya pikir seperti itu. Kalau dia tidak tahu, saya pikir dia yang suka mengklaim dirinya cerdas sampai tidak tahu seperti itu, rasanya mustahil. Tapi saya lebih menduga ini framingan dia demi menarik simpati publik dan demi penyesatan ke publik. Bahwa yang diomongan dia sama sekali tidak benar. Bukan seperti itu yang dikatakan Rektor UGM. Rektor UGM tadi sudah jelas menyatakan bahwa Jokowi menempuh pendidikan sarjana muda, kemudian ke sarjana, akhirnya KKN dan wisuda. Itu menjadi satu kesatuan utuh. Itu blend sekali. Tidak bisa dipisahkan antara sarjana muda dengan sarjana. Itu mahasiswa UGM dan mahasiswa perguruan tinggi lain pasti tahu. Angkatan 70-an, 80-an pasti tahu bahwa sebelum mencapai
jenjang sarjana, dia harus melalui fase sarjana muda, dan itu sejak awal mereka mendaftar memang sarjana, program sarjana. Tidak ada program sarjana muda di UGM pada waktu itu yang terpisah dari sarjana, tidak ada. Jadi dari pernyataan Sitiva ini kemudian dia merebet di video lain, kemudian dia menolak bahwa Jokowi tidak tercantum di lembar pengumuman penerimaan mahasiswa UGM yang lolos seleksi proyek perintis, sehingga dia juga terus mengatakan bahwa kemungkinan koran yang dijadikan barang bukti, yaitu koran KR, koran Bernas pada Juli 1980 adalah palsu karena menyertakan Jokowi sebagai peserta yang lolos ujian seleksi masuk program sarjana kehutanan. Ini kan konyol sekali. Ini konyol sekali bahwa masyarakat harus tercerdaskan bahwa dulu antara program sarjana muda dengan sarjana itu blend, itu sambung menyambung. Jadi sejak awal mahasiswa waktu ikut seleksi memang masuknya memang kategori sarjana. Kemudian mereka setelah masuk, mereka pun dapat kartu mahasiswa sarjana muda. Nanti setelah lewat dari 120 SKS, mereka akan lanjut untuk tingkat sarjana penuh, seperti itu. Jadi ini tidak bisa dibelokkan menjadi sebuah framing, bahkan bisa jadi ini mengarah ke fitnah pada yang menyatakan, yaitu rektor UGM. Jadi masyarakat harus tercerdaskan, jangan sampai mudah dibohongi oleh aksi-aksi framing dan aksi-aksi pelintiran-pelintiran dari kelompok-kelompok para penuduh ijazah. Jadi saya ceritakan bahwa dulu di UGM tidak ada terpisah sarjana muda dengan sarjana penuh. Tidak ada seleksi masuk untuk sarjana muda dan sarjana penuh, tidak ada. Yang ada adalah seleksi untuk sarjana. Setelah mahasiswa lolos dari proyek perintis, kemudian mereka menjalani kuliah, dan pada tahun-tahun pertama sampai nanti 120 SKS sebutannya memang sarjana muda. Walaupun disebutkan di bukti Bareskrim Jokowi melingkari lembaran registrasi sarjana muda, itu tidak bisa mengaburkan bahwa dia mengikuti program sarjana. Itu artinya saat dia melingkari registrasi itu memang kemungkinan itu belum mencapai 120 SKS. Jadi dia masih dalam fase sarjana muda. Seperti itu. Saya bisa membuktikan bahwa beberapa saudara saya yang kuliah di UGM tahun 80-an pun begitu. Walaupun mereka nyata-nyata ikut program sarjana, lulusnya pun menjadi sarjana, punya gelar insinyur, dokteranda, tapi mereka waktu masuk di UGM pertama kali, itu kartu mahasiswanya itu tercetak sebagai sarjana muda. Itu di kartu mahasiswanya sudah tercetak itu, apalagi nanti di registrasinya juga pasti seperti itu. Jadi masyarakat harus tahu bahwa di UGM dulu tidak ada program sarjana muda dengan sarjana terpisahkan, itu menjadi satu. Sarjana muda adalah fase awal untuk menjadi sarjana penuh. Waktu mendaftar, mereka memang mendaftar program sarjana. Itu masyarakat harus tahu seperti itu. Di UGM baru ada program non-sarjana itu setelah tahun-tahun itu, yaitu program diploma. Dulu memang ada program diploma, tapi setelah tahun-tahun itu. Di UGM dulu ada program diploma dari Fakultas Ekonomi dan Teknik, itu yang paling terkenal. Namanya pun bukan sarjana muda, tapi fakultas non gelar teknik, fakultas non gelar ekonomi, dan ijazahnya pun berbunyi diploma, bukan sarjana, diploma. Itu sampai tahun 90-an UGM semakin marak. Hampir semua fakultas, ya, mayoritas fakultas membuat program diploma 3. Ada fakultas ekonomi yang saya sebut tadi, fakultas teknik, fakultas kedokteran hewan, fakultas kedokteran gigi, dan lain-lain. Mereka membuat program diploma. Dan sampai tahun 2000-an program diploma itu semakin marak di UGM. Akhirnya pada tahun 2009 semua program diploma dari fakultas di UGM itu disatukan menjadi satu dalam sebuah lembaga baru yang dibentuk oleh UGM bernama Sekolah Vokasi. Jadi itu diploma. Beda dengan sarjana muda. Kalau sarjana muda di era 70-an, 80-an itu blend dengan sarjana. Itu hanya fase untuk mencapai gelar sarjana. Sedangkan program diploma di UGM ada, tapi
beberapa tahun setelah itu, namanya diploma, bukan sarjana muda. Seperti itu, sangat beda sekali. Jadi masyarakat harus tahu bahwa ketika mahasiswa diploma di tahun 90-an ingin mencapai gelar sarjana, dia harus mengikuti seleksi lagi yang namanya extension atau ekstensi. Ada yang dulu namanya S1 ekstensi teknik, S1 ekstensi ekonomi, ada. Saya punya banyak teman dulu yang juga dia diploma dari berbagai perguruan tinggi di luar UGM. Mereka meneruskan S1 ekstensinya di UGM. Tapi mereka harus melalui seleksi dulu. Jadi beda dengan yang di tahun 70-an, 80-an, yang sarjana muda. Sarjana muda itu fase awal dari sarjana. Jadi blend, berbeda dengan diploma. Program diploma yang kemudian ada, baru diadakan setelah tahun-tahun itu. Gelarnya pun berbeda. Kalau dulu sarjana muda, kalau yang setelah tahun-tahun itu diploma. Jadi beda sekali. Jadi masyarakat harus tahu. Ini saya tunjukkan bukti bahwa beberapa saudara saya di era 80-an, mereka benar-benar mengambil program sarjana, tapi kartu mahasiswanya sejak awal tercetak sarjana muda. Dan kemungkinan di registrasinya mereka juga diharuskan untuk melingkari mengisi sebagai sarjana muda sebelum lebih dari 120 SKS. Mereka adalah sarjana, ada yang bergelar insinyur, bergelar dokteranda, tapi sejak awal kuliah di kartu mahasiswanya tercetak sebagai sarjana muda. Akan saya tunjukkan buktinya. Ini kartu mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1982 semester 1 tahun pertama. Ini bagian muka, bagian belakang pada kolom tingkat tertulis sarjana muda. Sudah tertulis sarjana muda padahal program sarjana ini. Ini kartu mahasiswa Fakultas Geografi angkatan 1984, kartu mahasiswa semester 2 tahun 1986. Pada bagian belakang, pada kolom tingkat tertulis sarjana muda, padahal dia juga program sarjana penuh. Ini kartu mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian angkatan 1986, bagian muka. Pada bagian belakang tertulis sarjana muda, padahal dia juga ambil sarjana penuh. Nah, sudah jelas bukan bahwa ternyata mahasiswa UGM di tahun-tahun 80-an, walaupun dia sejak awal mengikuti program sarjana, seleksinya pun sarjana, mereka diterimanya pun di program sarjana, tapi kartu mahasiswanya di mulai dari semester awal tahun pertama masuk kuliah tertera sarjana muda. Demikian pula sistem administrasinya, pengisian registrasi, mereka akan mengisi sarjana muda sebelum mencapai 120 SKS. Kemudian setelah lulus mereka menjadi sarjana penuh dan gelarnya masing-masing. Ada yang insinyur, ada yang dokterandes, ada yang dokteranda, seperti itu. Jadi jangan mudah menjadi korban framing Tifa dan kawan-kawan. Mereka saat ini benar-benar sudah terpojok dan mereka menghalalkan segala cara untuk bagaimana membangun opini masyarakat agar semakin tidak percaya pada UGM, agar semakin yakin bahwa tuduhan mereka itu benar. Masyarakat harus tercerahkan. Silakan kalau misalkan video saya ini mau disebar agar semakin banyak yang tercerahkan. Mungkin di luar sana banyak yang tidak melihat video saya, bisa menjadi tercerahkan karena teman-teman yang menyaksikan video ini nge-share video saya. Jadi kita berbuat kebaikan harus kita sebarkan. Kita menghindarkan masyarakat terkontaminasi hoax-hoax dan framing-framing dari para penuduh ijazah palsu yang serba ngawur dan cenderung tidak takut dosa untuk melintir omongan orang, melakukan pembohongan publik seperti ini. Kita sangat prihatin ya. Kenapa anak bangsa yang notabene kaum terdidik kok bisa sesat seperti itu ya? Sesat perilakunya, sesat pikirannya. Adab, etika sudah nggak ada sama sekali. Ini sangat prihatin. Ya mungkin cukup
di sini dulu video saya, nanti akan kita sambung dengan tema-tema lainnya seputar problematika masalah ini. Saya cukupkan di sini dulu. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Salam merdeka.